Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saimin, saimat, jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berbahagia menjelang waktu berbuka puasa, saat-saat mustajab di tempat yang penuh berkah di masjid ini. Kita gunakan untuk melakukan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu, berada di dalam majelis ilmu atau dalam majelis zikir, saling mengingatkan kita semua. Jadi Allah menyebutkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Di antara bentuk bahwa hati kita ini menerima kebaikan adalah kita itu senang mendengar nasihat. Kita ini suka untuk diingatkan. Itu ya, itu di antara anugerah besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang kita telah mulai, dalam setiap hari itu ada kisah-kisah pendek, lalu renungan apa yang dapat kita ambil dari kisah. Hari ini saya akan menukilkan cerita dari anak Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah bin Ahmad. Anak Imam Ahmad ini bercerita, Abdullah ini, ayahku itu sering sekali berdoa, Allahumma arham Abul Haytham. Allahumma arham Abul Haytham. Ya Allah, kasihanilah Abul Haytham. Sayangilah Abul Haytham. Sampai aku itu bertanya, ayah, Abul Haytham ini siapa gitu ya? Sampai sepenting itu Abul Haytham ini selalu disebut dalam doa-doa Imam Ahmad. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, doa orang soleh itu jangan dianggap remeh. Doa seorang saudara mukmin kepada saudaranya yang lain tanpa diketahui, bidzahril ghaib kata Nabi, itu mustajab. Itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang berdoa itu adalah orang kelasnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini anaknya sering banget dengar ayahnya itu mendoakan semoga rahmat tercurah kepada Abul Haytham. Maka anaknya tanya, ayah, Abul Haytham itu siapa kok suka banget mendoakan dia? Kata Imam Ahmad, seorang yang aku belum pernah melihat wajahnya. Tapi ketika aku masuk penjara, Imam Ahmad pernah masuk penjara karena mempertahankan yang hak, berselisih dengan pemerintah. Ya, dalam satu masalah, ya, masalah terkenal ini, masalah tentang qadhiyah Al-Quran itu makhluk atau firman Allah, gitu ya. Jadi Imam Ahmad mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Artinya dia melekat pada zat Allah. Kalau kalamullah itu berarti dia kekal bersama kekalnya Allah. Tapi kalau makhluk berarti dia bisa punah. Kalau makhluk berarti dia punya ajal, dia punya waktu. Kalau makhluk berarti dia punya kekurangan. Sebab yang sempurna hanya Allah. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh orang-orang dalam perdebatan itu. Tapi Imam Ahmad kekeh, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh agama bahwa Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, satu yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena berselisih pandangan ini, Imam Ahmad dimasukkan ke dalam penjara. Jadi pada saat dimasukkan dalam penjara, ada seseorang yang menegur Imam Ahmad dari balik bilik penjara yang gelap. Dia berkata, engkau Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad berkata, iya, engkau siapa? Aku adalah Abul Haytham. Seorang pencuri, penzina, peminum minuman keras, perampok. Dan aku sudah diputuskan dalam diwan khalifah, dalam keputusan khalifah, bahwa aku harus dicambuk 18.000 kali selama dihukum. Jadi dicicil tuh setiap hari berapa. Pokoknya dia harus dicambuk sebanyak 18.000 kali cambukan. Lalu dia berkata begini,
kepada Imam Ahmad, aku saja bisa sabar menjalani hukuman padahal ini di jalan setan. Maka sabarlah engkau wahai Ahmad, apalagi ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali, kata Imam Ahmad, setiap kali aku merasakan sakitnya cambukan, ada rasa ingin putus asa, hilang kesabaranku, aku teringat nasihat Abul Haytham. Maka aku pun menjadi sabar, kata Imam Ahmad. Menjadi tetap teguh dalam beragama. Kalau dia saja bisa sabar menjalani hukuman padahal dia di jalan setan, kata, apalagi aku di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku lebih layak sabar, kata Imam Ahmad. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Pertama, kalau kamu tidak bisa menjadi Imam Ahmad, jadilah Abul Haytham. Walaupun dirimu pendosa, walaupun dirimu penuh dengan maksiat, cintailah orang-orang saleh. Jadilah pendukung kebenaran. Terus tampakkan bahwa kamu berpihak kepada mereka. Di dalam akidah, pelajaran-pelajaran akidah Islam ini, ada pembahasan penting yang disebut dengan al-wala wal bara. Loyalitas dan anti loyalitas. Keimanan seseorang itu diukur dari loyalitasnya kepada siapa. Kamu mau lihat manusia, lihat dia berpihak kepada siapa. Kamu mau melihat manusia, lihat dia musuh siapa. Apakah bagi kita harus risau ketika dapat label-label buruk kalau yang mengatakannya adalah musuh-musuh Allah? Ibrahim alaihissalam di mata Namrud adalah teroris. Nabi Musa alaihissalam di mata Fir'aun adalah pemberontak, fundamentalis. Tapi siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kalau kita tidak bisa jadi orang baik, jangan kita membenar-benarkan dosa kemaksiatan kita. Jangan kita mencari-cari pembenaran atas apa yang kita lakukan. Tetap benci keburukanmu. Engkau dapat nasihat, dengar dari seorang ustaz, gak boleh begini. Ini ustaz keras banget sih begini-begini, oh cuma begini doang. Dia gak tahu di Amerika begitu, jangan. Kalau dia bawa Quran ini, hadis ini, cintai dia. Bahwa alhamdulillah aku mendengar nasihat itu, tapi ya Allah, aku belum bisa melakukannya sekarang. Aku belum bisa meninggalkannya hari ini. Aku belum bisa, harus begitu. Subhanallah. Ini pelajaran penting sekali pertama dari kisah ini. Pelajaran kedua apa? Pelajaran kedua adalah bahwa perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga penuh tantangan. Kita ini jadi baik, kita ini menjalankan agama dengan benar, bukan berarti ujian itu tidak datang. Jangan pernah beranggapan bahwa kok aku sudah sholat, disiplin, aku sudah menutup aurat, aku sudah menjaga makananku yang halal. Kenapa ya hidupku kayaknya malang sekali? Kenapa begini? Kenapa masih banyak kesempitan-kesempitan dan musibah? Tidak ada hubungannya. Ketaatanmu itu dengan kemudahan hidupmu tidak ada. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diuji. Allah wafatkan putranya Al-Qasim. Kemudian diwafatkan lagi putranya Abdullah. Kematian anak itu berat sekali, Bu. Musibah di dunia ini berat sekali kalau kehilangan anak itu. Lalu kemudian Rasulullah kehilangan istrinya. Rasulullah dihina, Rasulullah diusir, Rasulullah disakiti, Rasulullah dilukai, Rasulullah dilecehkan. Karena memang tidak ada hubungannya antara ketaatan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala justru jika dia mencintai seorang hamba, maka dia akan menguji hamba itu lebih banyak lagi. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kata Nabi, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan uji terus hamba itu. Karena dengan ujian itu,
manusia jadi menghargai kebaikan. Dengan ujian itu manusia jadi tahu nilai nikmat. Dengan ujian itu manusia jadi semakin bersandar kepada Allah. Dengan ujian itu manusia ingin semakin mendekat dengan zat yang maha segalanya. Ujian. Bagi orang mukmin, ujian itu justru mengasah keimanan mereka. Jika seseorang ditimpa oleh musibah, dari mana dia tahu bahwa apakah ini bala, bencana, apakah ini ujian, atau ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajatnya di tengah makhluk. Jika datang musibah dan engkau tidak ridha, lalu menyalah-nyalahkan Allah, ketahuilah bahwa musibah yang datang itu memang bencana untukmu. Tapi kalau sekiranya datang satu musibah dan itu membuatmu bersabar, maka ketahuilah bahwa itu adalah ujian untukmu. Tapi kalau datang musibah dan hatimu ridha, menemukan hikmah di balik itu, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ini yang terbaik untukku, maka ketahuilah bahwa itu adalah instrumen Allah untuk menaikkan derajatmu di sisi manusia. Usahakan setiap kali musibah, kesulitan, kesempitan datang dalam hidup, jangan pernah kehilangan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jalan ketaatan itu bukan jalan yang sepi dengan ujian. Itu. Yang ketiga yang kita dapat ambil pelajaran dari kisah ini. Penting memberikan tarbiyah baik kepada anak-anak kita, termasuk adab berdoa. Ini anaknya Imam Ahmad melihat dia berdoa. Jadi dia akan tahu bahwa ayahnya bagaimana berdoa, apa yang dia doakan. Itu anaknya. Apalagi dalam rangka mendidik, bagus sekali kita mendoakan anak. Kapan itu? Ketika kesadaran anak berada dalam peringkat yang paling baik di gelombang kesadarannya itu, ketika dia mau tidur atau ketika dia bangun tidur. Anda harap anak-anak ini jadi apa? Anda harap anak ini menjadi anak yang soleh, mengerti Al-Quran, hafal pula, kemudian atau Anda ingin dia jadi seorang ahli apa gitu, sesuai dengan apa. Jadi ketika dia mau tidur, Anda sambil mengelusnya itu, Anda bilang, ya Allah, semoga anak mama ini jadi anak baik ya nak, hafal Quran, semangat terus ngajinya di At-Tahir, kemudian mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Al-Quran. Jadi itu selain doa kepada Allah, juga pesan. Dalam keadaan kesadarannya itu dalam gelombang yang paling baik untuk menerima pesan, itu mengalir di otak bawah sadarnya dia bahwa, oh, harapan ibuku kepadaku itu. Ya, jadi anakmu sering terlambat. Semoga anak mama ini rajin, bersemangat tiap paginya, nggak slow, nggak. Itu sekalian kita menasihati dia dalam bentuk doa. Itu menarik sekali. Kita seperti berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita membawanya, melibatkan Allah dalam mendidik anak-anak kita itu. Ya, nah ini 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah Imam Ahmad mendoakan Abu Haytham, seorang pencuri dan pelaku kriminal. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terus gunakan waktu kita dengan baik. Ini menapaki malam-malam terakhir di bulan Ramadan, jangan pernah kita kendor ya, insya Allah. Apalagi mulai malam-malam ganjil nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita dalam beribadah, dalam ketaatan. Ya, cari apapun, banyak sekali kebaikan di sekitar kita, jangan kita remehkan itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.